Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil mengenai teori habitus yang digagas oleh Bourdieu. Kasus yang saya ambil yaitu habitus pengasuhan anak oleh seorang ibu dengan saya Lafifah Hulaili Zubair, NIM 051 dari kelas Sosiologi 2018B. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu habitus. Konsep habitus dicetuskan oleh Bourdieu, seorang sosiolog asal Perancis yang lahir pada tahun 1930. Habitus diartikan sebagai buah dari bentuk keterampilan, kebebasan, dan distorsi yang melekat secara sosial, dan juga merupakan suatu cara bagaimana individu memandang nilai dan norma di sekitarnya. Pemikiran ini tidak murni digagas oleh Bourdieu melalui pengalaman pribadinya, melainkan berasal dari pemikiran filsuf sebelumnya. Pada teori ini disebutkan bahwa habitus merupakan kesadaran, pembiasaan, dan reaksi subjek terhadap dasar tindakan ganjil yang dikemas dalam bentuk skema, dapat bertahan lama dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Habitus itu juga diartikan sebagai kondisi alamiah yang dikaitkan dengan adanya suatu kelas, yang menekankan bagaimana suatu kelas penguasa melestarikan kekuasaannya dari generasi ke generasi. Selanjutnya terdapat dua ciri khas habitus. Yang pertama, adanya pola pembiasaan masyarakat yang diturunkan antara generasi. Dan yang kedua, terdapat dua kubu yang saling bersaing dan berkompetisi. Berbicara perihal judul kasus yang saya bahas, yaitu pengasuhan anak oleh seorang ibu, mayoritas orang Indonesia lebih membebankan pengasuhan utama anak pada perempuan atau seorang ibu. Berbicara mengenai budaya melekat di masyarakat, bahwa perempuan seharusnya berada di rumah, melakukan pekerjaan domestik termasuk dalam mengurus anak. Hal ini dilandasi oleh fungsi reproduksi perempuan yang mengalami proses mengandung, melahirkan, dan menyusui, sehingga hal tersebut menjadi keberlanjutan. Selain mengemban tugas mengasuh, perempuan juga wajib mendidik anak baik secara fisik, mental, dan spiritualnya. Pola pengasuhan yang timpang ini dalam artian pengasuhan yang hanya dilakukan oleh seorang ibu dapat dikategorikan sebagai habitus atau pembiasaan. Seperti dua ciri yang telah disebutkan, ciri pertama yaitu adanya pembiasaan masyarakat yang diturunkan. Hal ini berkaitan dengan budaya patriarki, bahwa laki-laki memegang kuasa wilayah non-domestik, seperti mencari nafkah, dan perempuan bekerja di wilayah domestik. Dengan proses penurunan tersebut, muncul stigma bahwa perempuan itu apabila tidak melakukan perannya di rumah, termasuk mengasuh anak, akan dianggap tidak elok. Nah, ciri yang kedua, yaitu terdapat dua kubu yang saling bersaing dan berkompetisi dan mengalahkan kelas lain. Dalam fenomena ini, dua kubu tersebut yaitu laki-laki dan perempuan. Fungsi dari keberadaan ayah dan ibu tidak lain untuk saling bersinergi. Namun, pada nyatanya sering terjadi pemegang kuasa atas satu pihak terhadap pihak lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pendewasaan dan didikan anak sebagian besar ditugaskan pada seorang ibu. Layaknya sebuah pembiasaan yang lahir dan tercipta turun-temurun dan terkonstruksi oleh masyarakat atas dasar sistem reproduksi dan kodrat perempuan, serta bentuk subordinasi sehingga terciptalah habitus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.